Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita mulai saja ya. Ini sudah 98 dari ya sekitar 200 lebih ya. Nanti yang lain sambil nyusul ya. Suara saya terdengar ya? Siap terdengar, Pak. Oke. Oke, sebentar saya tak share materinya terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan ya dalam rangkaian acara sosialisasi magang tahun 2021. Ini sebenarnya kalau menurut normalnya ya ini dilaksanakan mestinya ya itu sekitar bulan Oktober gitu ya. Tapi karena memang kemarin ada pandemi, terus kemudian kegiatan magang ya yang tahun kemarin itu juga akhirnya mundur sehingga proses untuk magang tahun 2021 ini juga mengalami pergeseran waktu ya. Tapi tentu harapannya nanti tidak kemudian akan mengganggu secara signifikan ya. Paling mungkin ya yang akan berkurang adalah waktu ketika untuk survei magang gitu ya atau survei lokasi magang. Oke. Dan hari ini cukup banyak acara ya. Pagi mungkin kalian ada sarasean, ada penerjunan KKN ya. Di sini ada yang sudah mau KKN atau semuanya di sini? Saya mau KKN. Oke, banyak ya yang sudah mau KKN ya. Jadi ini mungkin acara yang kesekian hari ini. Semoga tetap masih bisa konsentrasi ya untuk bisa menyimak apa yang nanti akan saya sampaikan. Karena nanti ini kaitannya dengan apa yang nanti akan kalian lakukan untuk magang. Meskipun mungkin untuk pelaksanaan magangnya masih lama ya. Artinya untuk kegiatan magangnya mungkin masih akan di bulan, ya masih setengah tahun lagi. Gitu ya. Tapi prosesnya udah dari sekarang. Gitu. Bahkan kalau tahun kemarin itu prosesnya 1 tahun. Ya. Dari bulan Oktober itu sudah mulai. Padahal magangnya masih mungkin sekitar 8 atau 7 bulan yang akan sebelumnya, 10 bulan ke depan gitu ya. Oke, hari ini kita akan saya menyampaikan ya dari Komisi Magang mengenai apa? Pertama overview tentang magang itu sendiri, terus kemudian skema magang, timeline, lokasi, administrasi, proposal dan lain-lain ya. Ini kurang lebih beberapa hal yang nanti akan kita bahas gitu ya. Oke. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari apa yang saya jelaskan, ya silahkan kalian bisa raise hand atau ditulis di kolom chat ya. Nanti akan kita bahas bersama di akhir sesi sosialisasi ini. Oke, sebentar saya tak.
Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama dari pengertian dulu ya. Ini dasarnya magang. Magang itu pada intinya adalah, ya kalau secara sederhananya kita belajar pada orang yang sudah melakukan. Dalam hal ini adalah di perusahaan. Atau kalau saya sering menyampaikan, magang itu pada intinya adalah mengkonfirmasi apa yang sudah kita pelajari di kuliah, di kelas, kemudian dikonfirmasi di lapangan ya, yang dilakukan oleh praktisi ya, seperti apa. Oke, terus kemudian tentu ya tujuannya ya untuk meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan berarti misalnya tentang apa ya, ini sesuatu yang baru, barangkali mungkin sudah dilaksanakan atau belum, bahkan mungkin sudah ditinggalkan teori itu, gitu ya. Terus kemudian sikap, ya. Kita akan mempelajari bagaimana ketika kita menghadapi satu problem menurut para praktisi. Dan keterampilan berarti hal-hal praktis yang bisa kita dapatkan yang mungkin tidak kita dapatkan di waktu kuliah. Nah, sampai saat ini di kurikulum agribisnis, magang itu merupakan mata kuliah wajib, ya, mata kuliah wajib dan merupakan salah satu syarat kelulusan. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau ujian skripsi atau ujian pendadaran, maka kalau belum lulus ujian magang, maka belum bisa. Gitu ya. Terus kemudian atau belum melaksanakan magang itu belum bisa. Dan untuk magang reguler ini terdiri dari 3 SKS. Jadi kalau secara SKS itu kecil ya, dalam tanda kutip, sama seperti mata kuliah lain, tapi pelaksanaannya ini luar biasa ya. Pelaksanaannya itu sampai hampir 1 tahun ya, bahkan mungkin 1 tahun lah kurang lebihnya. Dan kalian di lokasi paling enggak 1 bulan ya, atau 30 hari kerja. 1 bulan lebih ya, tergantung dari hari kerja di perusahaan masing-masing. Oke, tujuannya magang ini tujuannya pertama memberikan wawasan bagaimana kegiatan pertanian di lapangan yang sesungguhnya. Jadi kita ingin menyampaikan pelaksanaan atau teori-teori tadi yang sudah disampaikan itu ya, di lapangan itu seperti apa pelaksanaannya. Terus kemudian mahasiswa dapat berinteraksi dengan dunia kerja sejak dini ya, atau dunia bisnis ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian ke depannya ingin jadi pengusaha ya, kalian tahu bagaimana pengusaha itu melaksanakan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melaksanakan proses pembelajaran berbasis masalah atau fakta. Jadi kalau selama ini di kuliah mungkin berbasisnya adalah hasil penelitian, terus kemudian teori ya, yang bisa jadi itu sudah atau berbeda ya dengan apa yang ada di lapangan. Terkadang fakta itu jauh sekali ya dari apa yang ada di teori. Nah, ini yang nanti akan kalian dapatkan. Nah, terus kemudian kenapa harus magang? Ini mungkin hampir sama dengan tujuan magang tadi ya, jelas pengalaman di dunia nyata. Terus kemudian meningkatkan kualitas diri ya, karena kalian nanti akan ketemu dengan praktisi, orang-orang yang sudah berpengalaman. Terus kemudian yang berikutnya ini juga penting adalah membangun relasi. Membangun relasi. Relasi ini mungkin bisa dikatakan salah satu faktor kesuksesan kita ya. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan peluang ya karena kita punya relasi. Kalau tidak ada relasi maka dari mana kita bisa mendapatkan informasi? Mungkin semuanya ada di Google ya, tapi kadang relasi itu sangat penting ya untuk istilahnya untuk membangun jaringan dan seterusnya. Terus kemudian memahami etika kerja ya. Ketika kita bekerja ada rule yang mungkin tidak bisa kita pahami ketika kita kuliah ya. Etika-etika yang secara umum tidak diajarkan tapi itu dilaksanakan. Terus kemudian yang berikutnya bisa menjadi penguat untuk CV ya. Jadi kalau kita magang di mana misalnya nanti kalau buat melamar pekerjaan kita punya pengalaman kita melaksanakan magang. Bahkan ada perusahaan
tertentu yang dia mensyaratkan untuk syarat magang ya. Ada syarat magang tertentu untuk dia bisa diterima. Terus kemudian rethinking the future. Nah, rethinking the future ini artinya apa? Ini ya, kita bisa tahu salah satunya sekarang, apalagi dengan adanya pandemi ya, bisnis itu beralih ke sektor digital. Ini kita bisa tahu apa yang ada di lapangan seperti apa. Sekarang perusahaan hampir semuanya itu dipaksa ya, dipaksa karena adanya corona ini untuk go digital, ya. Untuk go digital. Nah, ini merupakan tren ya yang dipercepat kalau saya sampaikan. Ini tren. Nah, dari sini kita bisa belajar dari perusahaan bagaimana mereka beradaptasi ya dengan kondisi yang mengharuskan untuk bisa bertahan ya di tengah pandemi seperti ini. Nah, tentu kalau yang pilihan mainstreamnya kalian bisa magang di tempat-tempat magang sebagaimana biasanya ya di BUMN atau di instansi pemerintahan dan seterusnya. Kalau yang anti mainstream kalian bisa memilih magang di startup yang dia relatif cepat berkembangnya ya. Ada Tanihub misalnya, Sayurbox dan seterusnya. Itu saya kira tempat bagus ya kalau kalian mungkin kan bisa magang saat ini karena trennya ke sana. Oke. Nah, terus ini prasyarat magang ya. Prasyarat magang itu mahasiswa aktif ya. Terus mengambil KRS magang di semester 7. Kemudian minimal sudah menempuh 106 SKS dan IPK minimal 2,25. Jadi mahasiswa aktif nanti KRS-nya masuknya di semester 7. Terus minimal sudah menempuh 106 SKS dan IPK minimalnya adalah 2,25. Kalau ditanya kenapa kok angka itu aturan dari prodi ya, saya tidak bisa menjawab ya. Bukan saya yang menyusun mengenai kurikulumnya. Jadi memang regulasinya seperti itu ya dari kampus. Jadi saya tidak paham mengenai kenapa misalnya 2,25 enggak 2,24 ya. Kalian jangan tanya itu, saya nggak bisa jawab. Dari regulasinya seperti itu. Terus kemampuan bahasa asing bagi yang magang luar negeri. Tapi untuk magang luar negeri saat ini sementara di pending ya, karena memang masih ada virus corona, kita juga masih membatasi untuk bepergian. Itu untuk prasyarat magang, terus kemudian berikutnya skema magang. Nah, saat ini kita menawarkan ada 3 skema ya untuk magang tahun 2021. Yang pertama adalah skema magang reguler, kemudian yang kedua adalah skema magang pandemi, kemudian yang ketiga adalah magang profesi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, ini yang baru ya. MBKM ini yang baru, tapi mungkin nanti ada catatan kalau misalnya untuk angkatan 2018. Nanti akan saya sampaikan ya. Oke, kita bicara skema yang pertama yaitu skema magang reguler. Magang reguler pada intinya adalah kegiatan magang yang dilaksanakan di perusahaan atau instansi selama minimal 30 hari kerja ya. Minimal 30 hari kerja. Nah, jika dalam 1 pekan di perusahaan yang nanti kalian magang itu terdiri dari 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, maka magang dilaksanakan selama 6 pekan ya. 6 kali 5, 30. Demikian halnya jika dalam 1 pekan itu ada 6 hari kerja. Jadi misalnya kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, maka magangnya dilaksanakan selama 5 pekan. Jadi clear ya. Magang itu dilaksanakan selama minimal 30 hari kerja. Minimal ya. Kalau 40 hari gimana? Ya, boleh-boleh saja. Syarat minimalnya adalah 30 hari kerja. Oke, ini sama saya kira. Nah, terus magangnya bersifat mandiri ya. Magang itu bersifat mandiri dalam arti peserta bersifat perorangan atau kelompok ya. Bisa misalnya kelompok ada 3 orang mau mengajukan satu lokasi tertentu. Boleh. Terus mahasiswa memilih lokasi sendiri. Siapa cepat dia dapat. Jadi mungkin nanti
ada satu tempat yang dituju oleh beberapa orang ya. Nanti siapa yang mendaftarkan komisi magang paling awal, maka dia yang akan ditentukan sebagai lokasi magang bagi yang bersangkutan. Terus nanti untuk mendapatkan lokasi, kalian bisa minta surat izin. Saya sudah menyampaikan ke TU, Pak Wawan, nanti mulai hari Senin, kalau misalnya kalian mau survei, bisa meminta surat pengantar ya, untuk survei lokasi. Satu surat itu untuk satu lokasi ya. Oke. Terus kemudian yang berikutnya, syarat lokasi magang. Yang pertama, perusahaan atau institusi yang bisa dijadikan magang adalah bergerak di bidang agribisnis atau pertanian dalam arti luas. Jadi saya tidak perlu menjelaskan agribisnis dan pertanian dalam arti luas. Ini sudah ada mata kuliahnya khusus ya tentang hal ini. Terus mempunyai badan hukum, CV, PT ya. Lokasinya berada di luar DIY. Sementara kita masih menggunakan aturan lama, lokasinya berada di luar DIY. Untuk kegiatan produksi, lahan minimal adalah 2 hektar. Untuk kegiatan pengolahan atau pemasaran, omset penjualan minimal 1 miliar per tahun dengan jumlah karyawan minimal 10 orang. Terus kemudian ada aktivitas atau kegiatan yang bisa digunakan untuk magang. Jadi ini syaratnya satu kesatuan ya, tidak bisa hanya dipilih salah satu. Oke, yang berikutnya, nah khusus untuk magang reguler, artinya magang reguler itu kalian magang secara offline ya di perusahaan, maka selama pandemi ini, karena ini kita masih tidak tahu ya sampai kapan, wajib mendapat izin orang tua. Jadi nanti ada surat izin orang tua. Jadi kayak tahun kemarin ada yang magang seperti biasa tetap ya, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, karena perusahaannya juga membolehkan, terus kemudian dari mahasiswanya juga tidak masalah, orang tuanya tidak masalah, silahkan. Oke, itu untuk magang reguler ya, skema reguler. Kemudian yang kedua adalah skema magang pandemi COVID-19. Nah, ini sudah mulai dari tahun kemarin, dan tahun ini untuk beberapa kita lanjutkan, tapi ada beberapa yang kita tangguhkan sementara. Pada aslinya ada 3 pilihan bidang ya untuk magang pandemi itu. Yang pertama adalah Internet of Things, terus kemudian ada kewirausahaan dan kemahasiswaan. Nah, khusus untuk skema kewirausahaan, sementara kita pending ya, masih sedang kita evaluasi berdasarkan pengalaman tahun kemarin. Nah, kemudian untuk bidang Internet of Things, itu intinya yang pertama satu magang daring pada perusahaan IoT ya. Jadi pada perusahaan magangnya dilakukan secara online pada perusahaan yang berbasis Internet of Things ya. Misalnya perusahaan untuk penjualan secara digital. Kalian magang dalam konteks kegiatan-kegiatan di perusahaan itu yang memungkinkan dilakukan secara daring. Terus kemudian bisa juga menulis laporan ilmiah dampak COVID terhadap agribisnis di bidang pertanian. Nanti ini berarti dipandu oleh dosen pendamping magang. Terus kemudian penugasan dari dosen pembimbing. Jadi penugasan dari dosen pembimbing itu ini bisa macam-macam ya, bisa misalnya dosen punya penelitian, nanti kalian ikut menjadi staf riset ya. Atau misalnya dosen punya program pengabdian, kalian ikut sebagai tim pengabdian di kegiatan pengabdian dosen. Kemudian yang keempat, ini ada membuat atau mengadakan pelatihan online. Ini sementara kita pending terlebih dahulu, kita masih evaluasi dari pelaksanaan tahun kemarin. Jadi untuk pilihan magang Internet of Things ada 3 ya, magang daring di perusahaan, kemudian menulis laporan ilmiah, dan penugasan dari dosen pembimbing. Nah, ini detailnya untuk magang daring pada perusahaan di bidang IoT. Intinya adalah magang secara daring ya pada perusahaan. Terus standar minimum kegiatan, mahasiswa atau mengikuti arahan dari perusahaan secara daring. Mahasiswa nanti akan membuat logbook kegiatan ya, mulai dari analisis data, desain marketing, dan seterusnya. Outputnya adalah laporan tertulis dan video dokumentasi. Nah, waktunya ini lebih lama
1,5 bulan ya, atau 45 hari, karena dia nggak ada hari kerja gitu ya. Jadi lebih fleksibel, makanya waktunya lebih lama. Jadi pelaksananya sampai 1,5 bulan atau 45 hari. Terus kemudian penugasan dari dosen bimbing untuk melakukan studi literatur. Nah, penugasan ini nanti akan dibuka ya, akan dibuka lowongan dari dosen pembimbing atau dari dosen siapa saja dia membuka skema apa ya untuk magang. Misalnya ada skema untuk penulisan literatur, termasuk juga nanti ya untuk yang penugasan dari dosen bimbing dalam arti mengikuti kegiatan riset atau pengabdian dari dosen. Outputnya adalah naskah submitted di Jurnal Nasional Terindeks Sinta, buku atau ISBN, atau proceeding seminar dan makalah. Jadi dosen ada beberapa yang punya proyek menulis buku, terus kemudian membuat makalah. Nah, nanti kalian bantu dalam pelaksanaan dalam membuat itu ya. Nanti jadi kayak semacam kalian membuat tulisan bersama. Waktunya 1,5 bulan. Dan atau hingga output yang dihasilkan ya. Kalau naskah berarti kalian sampai membuat naskahnya, kemudian di-submit. Terus kalau misalnya buku berarti sampai bukunya jadi. Ya. 1,5 bulan itu cukup. Oke, ini penugasan dari dosen bimbing, kemudian penugasan dari dosen bimbing dalam bagian dari penelitian payung ya, atau juga pengabdian dari dosen. Jadi nanti bisa membantu untuk pengumpulan data, membuat desain kuesioner, terus kemudian review jurnal ya sesuai dengan topik. Outputnya adalah laporan tertulis, terus kemudian ada laporan bagian penelitian, atau desain kuesioner dan seterusnya. Waktunya sama 1,5 bulan atau 45 hari. Terus kemudian menulis laporan ilmiah. Jadi ini hampir sama dengan penugasan dosen yang tadi studi literatur. Bedanya kalau yang tadi itu adalah dosen yang punya proyek, ya. Jadi dosen punya kegiatan, dia mau menulis jurnal misalnya, dia mau membuat buku. Nah, kalian magang ke dosen dalam proses penulisan itu. Nah, di sini kalian bikin sendiri ya, bikin laporan atau naskah ilmiah sendiri, nanti disubmit di jurnal atau disubmit di proceeding. Ya, nanti dibimbing oleh dosen pembimbing magang atau DPM. Ya, waktunya 1,5 bulan. Nanti topiknya yang khusus berkaitan dengan dampak COVID terhadap pertanian. Jadi yang tadi itu sebelumnya itu adalah kegiatannya dosen, kalian ikut sebagai kayak semacam asisten ya. Nah, kalau di sini kalian menulis sendiri, nanti dibimbing oleh dosen pembimbing magang. Oke, ini untuk skema kewirausahaan sementara diadakan dulu ya. Dulu ada skema membuat usaha mandiri, terus melanjutkan usaha yang sudah dilakukan, dan mendampingi UMKM. Karena memang waktu itu masih awal-awal magang pandemi, jadi kita masih mencoba mencari format. Tapi setelah kita evaluasi, ini agak susah monitoringnya ya. Ada misalnya mahasiswa magang mendampingi UMKM, yang didampingi itu warung kelontong punya ibunya gitu ya, atau punya ayahnya gitu. Jadi dia magang di rumah sendiri, tokonya punya ibunya gitu ya. Ini susah kan ininya nanti untuk penilaiannya kan susah gitu. Kalau nanti kita minta pemilik UMKM-nya menilai hasil magangnya ya, mau menilai anaknya sendiri gitu. Jadi nanti ini susah kontrolnya. Terus misalnya membuat usaha mandiri atau melanjutkan usaha ya, ini juga susah karena monitoringnya yang susah, nanti evaluasinya nantinya jadi kurang terukur dengan baik. Sehingga sementara kita masih pending dulu ya untuk skema kewirausahaan. Ke depan mungkin kalau sudah konsepnya cukup matang, bagaimana monitoring dan juga evaluasinya sudah lebih terarah, sehingga mungkin bisa jadi ke depan akan kita rilis lagi.
Oke, kemudian skema berikutnya dari magang pandemi ini adalah magang di bidang kemahasiswaan. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan Satuan Tugas Satgas COVID-19 UMY. Jadi UMY kan punya Satgas COVID ya, mulai dari pelaksanaan penegakan protokol, terus kemudian yang lainnya. Nah, kalian kalau aktif di situ selama ada waktu tertentu ya nanti kita sampaikan itu bisa dianggap sebagai magang. Terus kemudian konversi prestasi mahasiswa di bidang akademik ya. Kalau mungkin kalian ada yang menang timnas dan seterusnya, nanti ini juga bisa dikonversi menjadi dianggap sebagai magang. Nah, ini berpartisipasi dalam Satgas. Ini intinya kalian berpartisipasi ya setiap hari dalam rangkaian kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai selesai kegiatan. Outputnya nanti ada sertifikat atau surat keterangan dari ketua Satgas di kampus, laporan kegiatan, dan video dokumentasi. Waktunya 1,5 bulan atau 45 hari pada kegiatan penanganan COVID atau kegiatan penanganan COVID-19 itu berakhir. Kemudian yang kedua, konversi prestasi mahasiswa. Jadi ini konversi prestasi di bidang akademik, misalnya lomba karya ilmiah, karya tulis ilmiah, dan seterusnya. Mahasiswa dapat menyetarakan dengan magang profesi dengan mengumpulkan minimal 400 poin. Jadi ini sifatnya tidak cuma satu ya, ini 400 poin. Misalnya untuk juara 1 internasional kalian dapat 200. Jadi kalau kalian juara 1 misalnya LKTI tingkat internasional 2 kali itu sudah cukup jadi magang. Ya, itu sudah cukup dia menjadi magang. Ini sangat meringankan ya buat kalian yang berprestasi. Terus kemudian ada juara internasional juara 2 175. Kalau nasional juara 2 itu 90 ya. 110 sorry. Dan yang regional misalnya tingkat provinsi nilainya adalah 90 dan seterusnya ya. Dengan nilai minimal 400 poin. Kegiatan ini dilaksanakan, catatannya adalah selama masih menjadi mahasiswa UMY. Jadi kalau saya juara LKTI nasional tapi itu pas waktu SMA tidak bisa ya. Kalau selama menjadi mahasiswa itu bisa diklaim. Untuk tahun kemarin sementara belum ada ya yang mengambil skema ini. Kalau skema COVID ini ada, terus kemudian yang skema lainnya magang daring di perusahaan ini juga ada, menulis laporan ilmiah ada, penugasan dari dosen banyak. Jadi yang skema prestasi ini masih belum ada sampai saat ini. Silakan kalau ada yang mau memecahkan rekor ya untuk skema magang ini. Oke, kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah skema magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ini skema baru tahun ini digulirkan. Jadi ini memang karena ada selain karena COVID ya juga ada program dari Mas Menteri ini tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, demikian juga untuk magangnya. Ini nanti ada skema baru gitu ya. Ini belum pernah ditawarkan, baru tahun ini kita tawarkan. Nah, magang MBKM adalah atau magang profesi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah kegiatan akademik di satu perusahaan atau lembaga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai minat profesi selama 1 semester atau setara 20 SKS beban studi. Jadi ini yang membedakan. Kalau magang reguler sama magang pandemi itu SKS-nya sama 3 SKS. Tapi kalau MBKM ini SKS-nya 20 SKS. Jadi ini cukup banyak. Nah, pelaksananya selama 1 semester ya. Kalau tadi pelaksananya cuma 30 hari kerja atau untuk yang magang pandemi rata-rata 45 hari atau 1,5 bulan. Tapi untuk magang MBKM ini pelaksananya selama 1 semester atau 6 bulan. Jadi 1 bulan itu pramagang, pembekalan, proposal ya, dan seterusnya. Nanti termasuk seleksi ya, karena kita sementara baru kerjasama dengan 2 lembaga dan nanti akan ada seleksi. Kalau misalnya ada yang mendaftar nanti akan kita seleksi. Jadi 1 bulan itu untuk
pramagang ya, mulai dari, jadi nanti ada pembekalan khusus ya yang magang MBKM ini. Terus 4 bulan itu pelaksanaan magang di perusahaan, dan 1 bulan itu laporan dan evaluasi. Nah, ini sementara kita baru kerjasama dengan 2 institusi. Yang pertama adalah dengan Caping Merapi. Ini yang membedakan untuk magang MBKM ini dilaksanakan di Jogja ya. Sementara karena kita masih ini juga masih baru, jadi kita kerjasama dengan lembaga yang selama ini sudah pernah bersama dengan kita dan relatif mudah untuk proses monitoring dan evaluasinya. Caping Merapi, dan yang kedua dengan Joglotani. Caping Merapi ini di daerah mana ya, utara itu. Saya lupa daerah kecamatannya. UPN Sring Road Utara ya, ke timur sampai mentok sebelum belok kanan nanti ambil ke kiri ke arah naik ya sedikit itu. Caping Merapi, terus kemudian ada Joglotani. Joglotani ini di Sayegan, di Sleman, arah ke Nggodean. Nah, karena ini pelaksanaannya 1 semester dan 20 SKS ya. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan angkatan 2018 yang mau, atau sebelumnya ya, angkatan 2018 dan sebelumnya yang ingin mendaftar atau mengambil skema magang MBKM ini. Nah, untuk angkatan 2018 karena ini banyak ya SKS-nya sampai 20, ini bisa kalau misalnya kalian mau ngambil skema ini dengan catatan ya. Jadi bisa, tapi dengan catatan. Dengan catatan. Jadi ini kalau kita lihat kurikulum reguler ya, kurikulum prodi kita kalau reguler di semester ini sekarang semester 5 ya, masih semester 5. Bulan depan Februari masuk semester 6. Semester 6 itu biasanya kalian mengambil mata kuliah pilihan, terus kemudian ada mungkin KKN ya. Terus mata kuliah pilihan baik di dalam prodi maupun di luar prodi. Jumlahnya totalnya kalau nggak salah berapa? 10 SKS ya kalau nggak salah, 10 atau 20 SKS. 10 ya? Ya, 10 SKS, terus nanti mungkin masih ada mata kuliah pilihan dari prodi ya. Jadi ya jumlahnya sekitar segitu. Nah, kalau menggunakan kurikulum MBKM, jadi di semester 6 itu totalnya ya, itu kalian bisa mengambil 20 SKS magang full. Jadi mata kuliah pilihan itu nanti apa ya, boleh dikatakan, makanya kalau kalian yang sekarang sudah mengambil mata kuliah pilihan misalnya, yaitu menambah jumlah SKS yang kalian ambil. Jadi nanti untuk kurikulum MBKM ini full di semester 6 itu kalian magang ya. Jadi kalau misalnya untuk mata kuliah untuk angkatan 2018 paling baru mengambil magangnya nanti di semester 7. Jadi semester 7 karena semester 6 kalian masih ada mata kuliah, masih ada kuliah ya yang harus diambil gitu ya. Nah, ini memang akan lebih cocok mungkin pas untuk angkatan 2020 atau 2019. Tapi angkatan 2018 kalau misalnya pun mau ngambil mata magang MBKM ini tidak dilarang dan perbolehkan ya. Konsekuensinya adalah konsekuensi biaya dan konsekuensi waktu. Konsekuensi biaya itu lahir karena konsekuensi waktu studi ya. Karena waktu studi nanti kalian akan lebih panjang sedikit ya, paling enggak 1 semester. Karena semester depannya kalian misalnya harusnya sudah skripsi, kalian masih akan magang full ya, tidak bisa disambi dengan skripsi. Bisa mungkin kalian kalau misalnya topiknya masih berkaitan dengan di lokasi magang ya, mungkin kalian bisa sambil ambil data dan sebagainya ya. Itu mungkin masih memungkinkan ya. Jadi untuk magang MBKM ini untuk angkatan 2018 bisa, tapi dengan konsekuensi tadi ya, waktu studi akan bertambah karena SKS-nya kalian akan bertambah karena kalian sudah mengambil mata kuliah pilihan, tapi baru kemudian magang semester 7. Dan konsekuensi biaya pastinya. Oke, itu untuk skema magang. Kemudian yang berikutnya,
Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan raise hand atau kalian chat ya di kolom chat. Nah, terus kemudian timeline magang. Nah, ini untuk semua skema ya, timeline magangnya. Kita mulai dari bulan Januari ini sosialisasi, terus kemudian 2 bulan kurang lebih adalah survei lokasi. Pendaftaran itu dari Maret sampai April ya. Terus kemudian untuk pelaksanaannya itu Juli sampai Oktober. Juli khususnya bagi yang sudah KKN bulan ini. Kalau misalnya KKN-nya masih di bulan Agustus, berarti nanti pelaksananya kemungkinan September atau Oktober. Terus kemudian laporan dan ujian administrasi magang itu sekitar bulan September sampai November 2021. Harapannya bulan Desember itu kalian sudah bisa mulai skripsi dan tahun 2022 ya sudah bisa wisuda insya Allah. Oke, ini untuk timeline-nya ya. Kemudian untuk timeline tahapan magangnya secara lebih detail, yang pertama sosialisasi ya, pembekalan 1 ini hari ini. Nanti akan ada pembekalan 2 berkaitan dengan penyusunan laporan dan seterusnya ya. Nanti akan kita informasikan waktunya. Terus kemudian pencarian lokasi, ini maksudnya dari ini ya, sampai dari sekarang sampai bulan Maret ini. 16 Januari ya, sampai Februari. Terus kemudian pendaftaran ke lokasi komisi magang ya, periode 1 dari 10 sampai 29 Februari secara online, nanti pada 3 Maret ya kita akan tutup. Terus kemudian periode 2-nya dari Maret sampai April. Ini untuk 14 Aprilnya kita tutup. Dari 11 April ya, deadline lokasi magang sampai 11 April. Karena nanti setelah itu akan sudah ditentukan siapa DPM-nya dan seterusnya. Nanti untuk pendaftaran itu ke komisi meliputi identitas ya, nama dan seterusnya, lokasinya, judul kegiatan, dan surat keterangan diterima magang di perusahaan. Kalau misalnya magangnya di perusahaan. Oke, terus kemudian ini tahapan-tahapannya. Nanti pengumuman DPM di bulan April, pembekalan magang 2-nya sekitar bulan April. Terus kemudian ada bimbingan dan konsultasi proposal. Ini April sampai Mei. Terus kemudian deadline proposal Juni ya 2021. Nah, pelaksanaan magangnya bagi yang belum KKN berarti setelah KKN berarti antara September dan Oktober. Bagi yang sudah KKN maka pelaksanaan magangnya adalah pada bulan Juli sampai Agustus ya 2021. Artinya bagi yang KKN sekarang bulan Januari ini nanti Juli atau Agustus sudah bisa melaksanakan magang. Untuk yang magang di program studi atau universitas ya, misalnya tadi ya untuk magang pandemi, maka waktunya bisa menyesuaikan dengan jadwal dari di mana dia akan magang. Apakah misalnya lewat dosen atau kemudian di kampus di Satgas COVID. Nah, selama periode Januari sampai Maret ya, mahasiswa harus gerak cepat untuk memilih lokasi ya, sesuai dengan keinginan sendiri atau kemudian bisa rekomendasi dari kakak tingkat ya atau senior, atau juga bisa survei lokasi baru atau lokasi yang sama ya dalam bentuk kelompok. Terus kemudian survei bisa datang langsung, bisa telepon, bisa WA atau bisa email ya. Sekarang kondisi lagi pandemi, sebisa mungkin kalau misalnya memang bisa dilakukan secara online akan lebih baik, mengurangi resiko. Nah, hasil survei itu selain kalian dapat lokasi, juga judul kegiatan magang. Ya. Jadi judulnya apa? Di tempat itu boleh magang nggak? Kalau boleh, nanti kemungkinan apa, bidang apa yang bisa dimagang. Terus kemudian untuk surat izin, survei lokasi,
ini tanggal 18 Januari, hari Senin besok ya, kalian sudah bisa minta ke prodi. Ini untuk suratnya, ini sama ya, 18 Januari, ini masih file tahun kemarin ya. Oke. Surat permohonan izin magang. Jadi biasanya kalian survei dulu, terus kemudian setelah survei nanti oke di sana kalian bisa mengajukan surat lagi, surat permohonan izin magang. Tapi pada prinsipnya sebenarnya ya surat-surat ini, surat izin survei, surat permohonan izin magang itu opsional ya, opsional dalam arti kalau memang tidak perlu ya tidak harus gitu ya. Jadi kalian langsung aja hubungi perusahaannya, Pak memungkinkan atau Pak Bu, ini saya dari Universitas Agribisnis UMY dan seterusnya, kita berniat untuk magang di tempat Bapak. Nah, kira-kira apa bisa atau tidak, diperkenankan atau tidak. Kalau bisa, nanti mulai kapan, terus kemudian topiknya apa. Kalau sana minta surat, baru kemudian kalian bisa minta ke TU. Kalau tidak perlu ya nggak usah. Gitu ya. Terus kemudian untuk topik magang ya. Nah, judul magang itu menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa ketika magang. Nah, judul tiap mahasiswa dalam satu lokasi wajib berbeda. Ya. Jadi misalnya di lokasi itu, di satu perusahaan ada 3 orang, sama-sama dari bisnis magang ya. Kalau kampusnya beda ya silahkan ya, nggak masalah. Tapi kalau dalam sama-sama mahasiswa agri, ingin magang, judulnya harus beda. Tapi kalau beda kampus, ya, itu beda lagi itu urusannya. Jadi satu lokasi wajib berbeda judulnya. Kalau beda lokasi ya itu beda lagi ya. Nah, kalau misalnya di satu lokasi itu ada satu komoditas, hanya satu komoditas saja. Misalnya ya PTPN 9, taruhlah produk komoditasnya yang sekarang ada yang bisa magang itu hanya karet. Nah, karet ya kalian bisa ambil dari produksinya, bisa pasca panennya, bisa pemasarannya. Atau misalnya 2 komoditas ya, 2 komoditas bisa satu ambil komoditas apa, satu ambil komoditas apa, atau nanti ambil dari sisi tadi ya, misalnya produksinya atau pasca panen atau pemasarannya. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 komoditas ya, tentu akan lebih banyak pilihan ya. Bisa satu orang Jadi ini gambar ini maksudnya itu adalah mahasiswanya ya. Jadi kalau misalnya dia ada satu komoditas, maka maksimal ada 3 poin yang bisa dilakukan ya. 3 orang yang bisa magang di situ. Kalau 2 komoditas maka bisa lebih ya, karena dia bisa mengambil dari berbagai macam segi dari beberapa komoditas. Kalau 3 komoditas maka berarti bisa lebih dari 3 orang ya nanti untuk magang di situ. Oke, terus kemudian berikutnya adalah administrasi pasca magang. Administrasi pasca magang yang pertama adalah surat izin survei lokasi, surat permohonan izin magang, ini dibuat melalui TU, ditujukan ke perusahaan. Nah, di sini biasanya mahasiswa sudah memiliki judul atau judul awal lah kalau boleh katakan seperti itu. Nah, sekali lagi, ini kalau diperlukan ya. Kalau misalnya tidak diperlukan ya tidak usah. Terus kemudian yang ketiga, surat tanda terima magang. Ini digunakan untuk mendaftar ke komisi magang. Jadi surat dari perusahaan biasanya ditujukan komisi magang atau bisa ditujukan juga ke mahasiswa ya bahwa kalian sudah diterima magang di perusahaan X misalnya. Terus kemudian ada proposal magang dan ada logbook magang. Ini administrasi magang. Kemudian untuk format proposal secara detail ada di website Prodi. Gambarannya kurang lebih ada cover, ada lembar pengesahan ya, pendahuluan bab 1 pendahuluan latar belakang tujuan, bab 2 tentang profil lokasi, bab 3 tentang rencana kegiatan magang. Ini disesuaikan dengan topik magang yang direncanakan. Terus kemudian ada daftar pustaka. Oke, kemudian ada beberapa catatan ya
yang perlu dijadikan perhatian. Yang pertama adalah etika korespondensi. Jadi kalau misalnya kalian melakukan korespondensi dan butuh surat resmi, maka kalian minta ke TU, nanti ada surat resmi ditandatangani oleh dekan. Nah, terus biasanya ketika surat itu disampaikan, nanti akan perlu waktu ya. Akan perlu waktu dari perusahaan itu biasanya nanti didisposisi dari misalnya pimpinannya ke bidang apa yang memang bisa untuk dijadikan magang. Terus kemudian ketika survei atau berkunjung ke lokasi, ya ini juga kalian harus menjaga etikanya ya. Bagaimana cara menyampaikan dan seterusnya, berpakaian yang rapi, yang sopan, tanggung jawab. Karena kalian tidak cuma membawa nama kalian pribadi, tapi nanti juga kalian akan membawa nama institusi ya. Oh ini mahasiswa UMY loh, seperti ini, seterusnya. Dan tentu ini juga akan berpengaruh kepada kedepannya kalau misalnya ada adik kelas kalian magang di sana. Terus kemudian jangan lupa pastikan tanggal pelaksanaan ya. 30 hari kerja itu dihitung sejak dihitung betul ya ketika sejak membuat surat, dalam arti gini. Kalian menentukan nanti kalian ketika magangnya itu benar-benar 30 hari kerja dari hari H pertama magang. Nah, ini kaitannya dengan pelaksanaan KKN ya. Karena sekarang kan udah melaksanakan KKN. Ini waktunya juga bervariasi kadang ya, sehingga nanti ini disesuaikan dalam pelaksanaan kaitannya dengan magang ya. Karena KKN ini beberapa bersinggungan waktunya dengan magang. Terus jangan lupa cek hari kerja di perusahaan, apakah 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Kalau 7 hari kayaknya nggak ada ya. Oke, terus kemudian satu kelompok, satu lokasi. Jadi kalau misalnya kalian nanti magangnya kelompok ya, misalnya kalian sudah punya geng tersendiri ya, pokoknya mau magang dan ngapain bareng-bareng ya silakan. Kalau bisa solid ya, yang kompak dari awal sampai akhir, survei siapa yang tanggung jawab, terus nanti kemudian di sana seperti apa. Demikian juga untuk pembagian judulnya. Itu selain konsultasikan dengan DPM, kalian juga kompak di antara kalian sendiri ya, jangan sampai rebutan topik gitu ya. Terus diskusi yang rutin ya dengan satu tim ya. Dan sebisa mungkin nanti magang bareng, ujiannya juga bareng. Ini juga kadang-kadang tidak mudah karena nanti habis magang kadang ada yang masih belum nulis laporan dan seterusnya. Kalau ujian bareng itu akan lebih mudah ya, karena ada temannya daripada sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan dan seterusnya bisa bareng-bareng teman yang lain saling membantu karena sama-sama magang di tempat yang sama. Oke, terus kemudian ini saya kira untuk generasi Z seperti kalian tidak akan terjadi ya. Jadi nanti untuk beberapa laporan dan sebagainya, proposal nanti kalian akan upload di website Prodi ya, di menu tentang komisi magang. Oke, ini masih ada yang musiknya masih nyala. Silakan dikondisikan. Oke. Mencari lokasi itu tidak bisa ngebut semalam, maka segera mulai dari hari ini juga ya. Meskipun mungkin kalian punya kegiatan juga yang lain, tapi mulai dari hari ini kalian bisa tanya ke senior, bisa tanya kakak tingkat, bisa kemudian mencari informasi di mana saja ya. Kalian punya relasi yang Nggak tahu deh, aku juga belum. Kau tanya aku. Ini itunya doang. Memungkinkan untuk bisa ini ya. Jadi tempat magang gitu ya, seperti itu. Oke. Oke, saya kira itu ya dari saya untuk penjelasannya. Mari kita diskusi kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ini sudah ada yang raise hand. Ada siapa? Ahmad Medi. Silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Medi Saputra dari Agribisnis E 2018. Saya ingin bertanya Pak soal untuk
kan pasti saya yakin juga teman-teman di sini nggak semuanya punya rekomendasi perusahaan apa aja yang mau didatengin gitu kan Pak ya. Yep. Dari prodi sendiri ada nggak sih Pak dari apa kayak berupa list gitu perusahaan-perusahaan yang udah kakak-kakak tingkat sebelumnya udah pernah didaftarin dan bisa dijadiin tempat magang. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih ya Ahmad Mehdi ya. Kalau dari prodi nanti kita akan rilis ya untuk tempat-tempat magang yang tahun kemarin ya, siapa tahu nanti bisa jadi apa ya, bisa jadi pilihan lah ya, alternatif untuk kalian bisa menghubungi. Nanti kita akan buatkan listnya, alamatnya, terus kemudian kontaknya ya, karena kemarin kita sudah minta data dari teman-teman angkatan sebelumnya. Oke, nanti kita akan share di grup prodi, insya Allah. Bukan di grup prodi, di website prodi. Oke. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Di chat, coba ya. Oke, di chat ini dari Siti Muninggar ya. Untuk magang reguler di startup, apabila startupnya sudah berbentuk PT, tapi luas lahannya kurang dari 2 hektar, apakah diperkenankan? Dan apakah satu kelompok boleh dari beda kelas? Ya, yang pertama kalau satu kelompok boleh dari beda kelas. Jadi intinya magang itu personal ya. Kelompok itu sebenarnya lebih kepada karena kita punya teman, kita mau magang bareng di tempat sana. Tapi untuk pelaksanaannya itu masing-masing tanggung jawab, masing-masing personal. Jadi kalau untuk perusahaan PT tadi ya, syarat lahan itu sebentar. Oke, untuk syarat tadi ya, pertanyaan dari Siti Muninggar itu, jadi kalau kegiatan startup itu adalah kegiatan produksi itu berarti dia nanam misalnya ya, seperti itu, maka dia harus punya lahan minimal 2 hektar. Tapi kalau pemasaran atau pengolahan, maka tidak ada syarat lahan ya. Artinya, yang penting dia punya karyawan minimal 10 orang dan omset atau penjualannya lebih dari 1 miliar per tahun. 1 miliar per tahun itu saya kira kalau untuk perusahaan itu cukup banyak ya. Maksudnya itu bukan jumlah yang sangat besar sekali. Bahkan kelasnya koperasi aja itu kadang-kadang omsetnya bermiliar-miliar setiap tahun. Oke, itu ya untuk pertanyaan dari Siti Muninggar. Terus kemudian pertanyaan berikutnya dari terjawab nggak tadi ya untuk Siti Muninggar? Oke. Apakah pengajuan magang hanya di semester 6 saja? Ya, kalau untuk semester berikutnya, misalnya kalian masih ada persyaratan yang belum terpenuhi ya boleh saja. Tapi nantinya kalian akan mundur. Jadi defaultnya memang itu dilaksanakan di semester antara semester 6 dan semester 7. Ya, seperti itu untuk pelaksanaannya. Jadi di waktu antara, tapi nanti untuk KN-nya itu udah mulai dari semester 6. Torik ya, Torik Fadlu sudah
Terjawab ya? Berarti Pak semester 7 ada pembukaan pengajuan magang lagi Pak? Atau gimana? Kalau untuk angkatan 2018 itu dari sekarang ya, artinya kalau misalnya ada yang memang belum memenuhi persyaratan ya, nanti bisa mengajukan lagi bisa di semester berikutnya ya. Misalnya contohnya kalian persyaratan itu belum ya, saya kira bisa. Nanti tinggal menghubungi komisi magang. Oke Pak, baik, terima kasih. Oke. Terus kemudian ada Fikri. Jika magang di instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian boleh atau tidak ya? Ya, untuk saat ini kalau untuk magang di instansi itu boleh ya, dengan catatan itu bukan kegiatan administratif. Ya, dengan catatan bukan kegiatan administratif. Contoh misalnya kalian magang di Balai Benih atau kalian magang di di satu unit di kementerian misalnya. Selama itu bukan kegiatan administratif, boleh. Tapi kalau kegiatan administratif ya, misalnya kalian hanya di kantor ya, nanti kerjaannya magangnya cuma fotokopi surat atau kemudian ngetik surat, nah itu nggak bisa. Dan biasanya kalau di Dinas Pertanian dan seterusnya, kelihatannya lebih mengarah ke sana, lebih mengarah ke administratif. Tapi kalau kantor atau instansi yang dia memang lembaga yang sifatnya dia adalah lebih ke sifatnya bukan administratif ya, kayak tadi kan Balai Benih misalnya, terus kemudian ada pusat pembibitan gitu ya. Itu masih memungkinkan. Fikri ya, bisa dipahami ya. Oke, terus kemudian pertanyaan dari Ferrari Deninta. Di saran magang disebutkan kalau lingkup pertanian dalam arti luas. Kalau magang di perusahaan yang pengolahan kulit hewan, apakah masih bisa? Bisa ya. Kalau itu masih masuk pertanian dalam arti luas. Oke. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang di chat insya Allah sudah saya jawab semua ya. Pak mau nanya Pak. Silakan, bagus. Untuk sistem DPM itu kita memilih sendiri atau dikelompokin gitu Pak? Dibagi gitu Pak? Oke, kasih ya. Jadi untuk DPM nanti dari komisi magang yang menentukan berdasarkan dengan topik magang yang diajukan oleh mahasiswa. Jadi nanti sesuai dengan topiknya, nanti kita akan bagi DPM berdasarkan keahlian, berdasarkan kepakarannya dari masing-masing DPM. Jadi nanti dari DPM dari komisi yang menentukan ya. Kita memang belum mungkin ke depan ya masih akan memungkinkan ya kalau misalnya nanti ada kendala, misalnya kalian bisa mengajukan, saya kira bisa saja ya kalau misalnya ada kendala komunikasi dan sebagainya, dan kemudian kalian mengajukan ingin ganti DPM ya, mungkin saja saya kira meskipun selama ini belum pernah ada. Baik, makasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, saya Titin Pak. Saya tanya itu terkait magang yang MBKM itu Pak. Oke. Nah itu nanti prosedurnya dari sananya udah ada ketetapan tanggal jadwal gitu atau gimana, atau kita sendiri Pak? Ya, oke. Khusus untuk magang MBKM, nanti untuk pelaksananya nanti ditentukan oleh lokasi magang dalam ini. Sementara baru ada Capim Merapi dan Joglotani, gitu ya. Jadi untuk pelaksanaannya nanti kemungkinan baru semester depan ya, bukan semester depan ini ya, berarti semester 7 nanti. Gitu ya. Mungkin sekitar bulan September ya baru mulai. Kalau misalnya nanti ada pendaftaran. Jadi nanti
teknisnya kapan dan sebagainya nanti dari tentu dari kita, dari prodi dan dari tempat magang yang nanti akan menentukan. Itu cepet-cepetan atau gimana ya Pak? Soalnya ya nanti yang daftar nanti akan kita seleksi. Kalau misalnya ada yang daftar nanti akan kita seleksi ya untuk pelaksanaannya. Jadi nanti akan kita inikan untuk waktu pendaftarannya kapan sampai kapan, terus kemudian untuk pelaksanaan seleksinya seperti apa, nanti kita akan umumkan. Tapi untuk pelaksanaannya nanti sekitar bulan, ya semester depan, berarti antara mulai, kalau nggak paling cepat mungkin September mulainya. berarti timeline buat skripsinya juga mundur ya Pak? Iya, betul sekali. Makanya sebenarnya kalau untuk angkatan 2018, kalau dari saya pribadi, saya tidak merekomendasikan, tapi tidak melarang ya dari komisi. Artinya, kalau mungkin kalian memang suka tantangan itu ya, saya ingin magang 6 bulan full ya, biar lebih, ya memang ini kelebihannya kan ini lebih ini ya, lebih apa ya istilahnya, kalian akan mendapatkan lebih lah daripada magang yang cuma 1,5 bulan atau 30 hari kerja. Karena full ya, kalian selama 4 bulan itu di lembaga, kalian benar-benar mempelajari seperti apa operasionalnya dan seterusnya. Mungkin kalian nanti akan ada project gitu ya, sampai pada akhirnya benar-benar kalian memahami apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Cuman konsekuensinya untuk angkatan 2018 itu skripsinya pasti mundur. Karena semester depan, misalnya semester 7 itu mestinya kalian sudah bisa mulai kan, mulai proposal dan sebagainya. Atau bahkan jadi ada yang kalau ikut penelitian dosen mungkin bisa sampai Januari ini, mungkin seperti Januari tahun depan ya, mungkin sudah ada yang bisa ujian. Tapi kan kalau magang di situ berarti kalian nanti sampai Januari mungkin masih full magang. Baru semester berikutnya ya masih bisa sih lulus 4 tahun. Tapi memang perlu kerja keras. Oh iya Pak. Saya kan ini Pak ikut yang relawan COVID itu, seperti kayak Mas Kamal sama Dava, 3 orang yang dari pertanian. Itu rencana kan yang Mas Kamal tuh dikonversikan ke magang. Kalau saya tuh saya sebenarnya nggak mau Pak, pengennya yang kayak langsung kerja lapangan gitu langsung. Terus pengennya yang di Caping Desa itu kemarin udah searching gitu Pak, tapi masih bingung gimana kalau mau ikut apa tadi? MBKM. Ya, itu sepertinya masih lama apa gimana gitu Pak. Terus rekomendasi dari itu nanti gimana? Ini kan kita nyari lokasi dulu baru dapat dosen pendamping ya Pak? Yep. Jadi nyari lokasi, nanti setelah dapat lokasi buat daftar ke komisi. Nah, nanti baru ditentukan dosen bimbing. Ya Pak, mungkin butuh itu Pak, rekomendasi perusahaan yang bisa di magang offline kan Pak. Oke, nanti kita akan rilis insya Allah. Tadi kan ada pertanyaan juga dari siapa tadi, Ahmad Mehdi ya, tentang perusahaan-perusahaan yang kemarin sudah jadi lokasi magang untuk angkatan-angkatan sebelumnya. Termasuk kontaknya nanti ada ya, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan lah kalian untuk kalau misalnya mau magang. Nanti kita akan publish di web Prodi ya insya Allah. Oke. Ada pertanyaan lain? Titin? Pak, iya Pak. Ya. Kan di web UMY itu kan ada Pak list magangnya, itu termasuk buat agro itu sama atau gimana ya Pak? Soalnya rata-rata tuh di web apa? Prodi atau fakultas atau MY? Fakultas, kayak ada di webnya itu ada kayak alur magang sama alurnya gitu, sama ada list perusahaan magang gitu, terus ada kontak-kontaknya gitu Pak. Tapi itu semua perusahaan ya, PT-PT perkebunan gitu. Iya, itu bisa untuk semua, tidak cuma agro, semua bisa. Yang penting sesuai ya bidang apanya, topik untuk magangnya sesuai dengan kita ya, agribisnis. Gitu.
Oke, ada lagi? Titin? Oke. Ada pertanyaan ini di kolom chat dari Wawan Irawan. Apakah untuk magang itu harus melaksanakan KKN dulu atau yang belum KKN bisa magang ya? Tadi ya, intinya nggak ada persyaratan magang itu KKN, tapi persyaratannya adalah sudah memenuhi SKS. SKS minimal adalah 100 berapa tadi? Bentar, saya share ya. Jadi persyaratannya adalah syarat SKS ya, bukan syarat KKN. Selama sudah memenuhi itu, ya silakan saja. Jadi ini ya, syaratnya mahasiswa aktif, terus kemudian, nah tadi. Nah, IPK minimal 2,25 dan sudah menempuh 106 SKS, maka bisa mengambil magang. Jadi boleh sudah KKN dulu ya, akan lebih bagus ya kalau misalnya KKN-nya sekarang ya. Tapi paling enggak kalau kalian mau ngambil 100 SKS ya paling baru bisa tetap untuk semester depan. Kecuali mungkin ada beberapa yang kemarin sudah akselerasi ya. Misalnya ada. Gimana? Tadi siapa yang nanya ya? Chat. Saya ingin nanya, Pak. Silakan. Jadi untuk magangnya itu kan bisa kelompok, Pak. Itu ada batas kelompoknya nggak ya, Pak? Kenapa? Itu batas orangnya, Pak, untuk kelompok itu. Ya, gimana? Kelompoknya gimana? Untuk kelompok magang nanti, itu anggotanya itu ada batasnya nggak, Pak? Oh, enggak ada batasnya. Jadi kalau satu kelompok 10 orang gitu nggak apa-apa? Yang penting ya, di perusahaan tersebut ya, pertama, judul nggak boleh sama ya. Judulnya nggak boleh sama. Oke. Terus kemudian, kemarin ada aturan sebenarnya yang tidak ini ya, untuk kelompoknya itu tidak boleh laki-laki dan perempuan hanya berdua ya. Ini saya lupa, ini pesan dari Pak Sri ya. Kalau batasan itunya sebenarnya tidak ada, yang membatasi itu adalah topiknya. Membatasi topiknya. Tapi ini ada pesan khusus tadi ya, saya jadi ingat dari Pak Sri itu, kalau misalnya kelompok itu tidak boleh hanya berdua laki-laki dan perempuan, kecuali sudah menikah ya. Karena ini pengalaman tidak baik gitu ya. Seperti itu. Jadi yang membatasi hanyalah topiknya. Selama di situ topiknya memungkinkan, ya komoditas yang memungkinkan, silakan. Nggak ada masalah. Baik, terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya dari saya. Semoga cukup jelas. Nanti kalau misalnya nggak ada, kalian bisa diskusikan disampaikan ke perwakilan kelas ya. Kemarin saya sudah membuat grup untuk perwakilan kelas, ada 2 orang ya tiap kelas. Pak, maaf, Pak. Mau coba lagi, Pak? Boleh, silakan. Tadi untuk format proposal magangnya itu sudah disampaikan belum ya, Pak? Maaf, Pak, nggak terlalu jelas. Sudah ya. Untuk formatnya simple. Nanti juga ada format di grup di website ya, di website Prodi yang berkaitan dengan magang, nanti bisa dilihat lagi. Intinya untuk proposal itu seperti ini ya. Ini saya share lagi. Jadi simple, hanya ada 3 bab
ada cover, lembar pengesahan, bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan, terus kemudian bab 2 tentang profil lokasi, bab 3 tentang rencana kegiatan magang ya. Ini disesuaikan dengan topiknya ya. Topiknya apa ya, berarti disesuaikan rencana kegiatan magangnya apa. Terus ada daftar pustaka. Untuk apa format detailnya ada di web Prodi. Berarti nanti nggak perlu bikin RAP ya Pak ya? Enggak, ngapain? Magang kan nggak perlu bikin RAB. Kirain Pak. Ya, RAB itu nanti dibikin misalnya ya di lampiran kalau misalnya kalian laporan ya. Mungkin ada di magang itu tentang RAB usaha tani atau misalnya usaha agribisnis apa gitu ya di tempat magang. Tapi itu di laporan, nggak di proposal. Dan sifatnya itu lampiran gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Nggak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk acara hari ini, sosialisasi magang. Harapan saya nanti setelah ini silakan kalian segera mencari lokasi magang. Oke, masih ada pertanyaan. Silakan. Ya Pak, mau nanya untuk kelompoknya itu ada minimal maksimal nggak ya Pak? Kalau magang gitu. Maksudnya jumlah mahasiswanya? Iya Pak. Jumlah mahasiswa per kelompok tidak ada. Yang membatasi hanyalah topik ya. Topiknya dan dari perusahaannya itu membolehkan atau tidak. Dan sekali lagi ya, ini magang itu pada dasarnya personal ya. Kelompok itu sebenarnya lebih kepada ya karena mungkin kalian punya teman, yuk kita magang di mana gitu ya untuk apa ya memudahkan dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu adalah kegiatan personal. Oke, ada lagi pertanyaan? Tadi yang raise hand nggak jadi. Oke. Mau nanya Pak. Silakan. Untuk temanya kan tadi kan nggak boleh sama ya Pak. Yep. Kalau misalkan sama-sama pemasaran gitu Pak, misalkan di PTPN gitu tentang pemasaran, itu apakah boleh sama atau kalau pemasaran cuma satu, produksi cuma satu gitu? Jadi kalau misalnya komoditasnya hanya satu, maka topiknya itu adalah dari ini ya, topik kegiatannya yang membedakan. Kalau misalnya sama-sama pemasaran, kalau komoditasnya beda, itu masih tidak masalah. Ya. Karena kan mungkin berbeda ya konteks pemasarannya. Misalnya di perusahaan itu ada komoditasnya, ada karet, ada satu lagi misalnya ada sawit. Satunya pemasaran karet, satunya pemasaran sawit, nggak masalah. Ya, tapi kalau sama-sama cuma sawit, satunya pemasaran nggak bisa. Kan nggak mungkin kan, masanya intinya sama. Cari alternatif topik lain kan banyak, satu komoditas kan bisa banyak sekali diekspor, bisa produksinya, bisa SDM-nya, bisa pemasarannya, pasca panennya. Saya kira sangat luas lah itunya. Kalaupun satu komoditas pun bisa diekspor dari banyak aspek, kendali mutunya, ya. Oke, ada lagi? Oh iya Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau misal kita punya rencana di perusahaan di luar DIY, tapi ternyata kita ditempatkan di cabangnya, ternyata cabangnya itu di dalam DIY, itu kira-kira diperbolehkan betul nih Pak? Ya, kalau untuk melaksanakan sementara aturannya yang magang ini ya, magang reguler ya, itu harus di luar DIY. Oh, ya. Ya nanti dikomunikasikan dengan perusahaan. Ya ada banyak pertimbangan sih sebenarnya kenapa misalnya tidak boleh di DI ya, khusus magang reguler ya. Oh ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, sorry di chat ya, di chat ada lagi ini
Skema menulis buku. Oke, ini dari Titin. Jadi untuk menulis laporan ilmiah itu tidak perlu surat ke TU ya. Itu yang ke TU itu kalau misalnya magang dengan skema biasa reguler atau magang pandemi tapi di perusahaan ya. Itu kan surat izin lokasi atau surat pengajuan lokasi magang. Jadi tidak perlu ya kalau untuk magang pandemi itu nanti tinggal daftar aja di komisi magang. Oke, terus kemudian pertanyaan dari Putri. Magang di instansi seperti balai penyuluhan apa boleh atau tidak? Kalau di balai penyuluhan sementara belum boleh ya karena itu kegiatannya lebih kegiatan administratif. Dinas dan balai penyuluhan belum boleh. Tapi kalau lembaga pemerintah yang fokusnya lebih ke kegiatan seperti tadi ya balai benih gitu ya, itu masih boleh. Tapi kalau balai penyuluhan, dinas pertanian itu fungsinya masih administratif. Jadi sementara belum boleh. Sampai saat ini belum boleh. Ini sudah ya, ada lagi di chat dari Dea ya. Untuk perusahaannya harus yang agribisnis atau gimana? Jadi di perusahaan pertanian dalam arti luas ya. Pertanian dalam arti luas, saya kira cukup jelas ya, itu bisa dari perusahaan apa misalnya, kan dari kalau kita bicara agribisnis kan berarti dari subsektor produksi, pengolahan, jasa penunjang ya. Jasa penunjang kan banyak. Ya. Jadi sangat luas saya kira. Pertanian dalam arti luas. Nah, tadi ya. Jadi bergerak di bidang agribisnis atau pertanian dalam arti luas. Sudah terjawab tadi ya untuk pertanyaannya. Siapa tadi? Dea ya. Terus kemudian dari Lutfi Syauki, apakah boleh di perusahaan luar Jawa? Boleh ya. Di luar Indonesia pun boleh, kok apalagi cuma di luar Jawa. Boleh ya. Beberapa kemarin banyak kok yang magang di Kalimantan, di Sumatera, di perkebunan sawit dan sebagainya. Banyak. Oke. Masih ada pertanyaan lain? Kalau yang di chat, insya Allah sudah saya jawab semua ya. Oke, insya Allah untuk yang di chat sudah semua. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk acara hari ini. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk acara sosialisasi magang pertama ini. Nanti insya Allah akan ada sosialisasi magang tahap kedua. Dan ini sifatnya wajib ya. Kalau kalian belum mengikuti sosialisasi, berarti nanti kalian belum bisa daftar untuk magang ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Dan ketemu lagi insya Allah di sosialisasi berikutnya. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup magang yang ada perwakilan kelasnya ya. Sekalian ini saya sampaikan untuk magang. Saya mau konfirmasi ya untuk kelas A di sini ada perwakilannya, ada Fasha, terus kemudian ada Taufik ya. Betul ya? Kelas A ya? Iya, Pak. Oke. Terus kelas B ini ada Naufal, ada Syerdita.
Kelas C untuk perwakilannya ada Dani, ada Fahmi. Terus kemudian kelas D ada Mulki, ada Nanda. Terus kemudian kelas E ini ada Farah ya. Iya, Pak. Oke. Ini sementara baru Farah ya, kelas E ya. Oh, ada Rio. Farah dan Rio. Oke, nanti silakan bisa melalui perwakilan kelas tadi. Kalau misalnya ada yang perlu dikoordinasikan, dikonsultasikan, bisa juga menghubungi saya. Atau kalau Pak Fauzan sebenarnya ini juga komisi magang, dan beliau masih sedang tugas belajar. Oke, dari saya cukup ya. Dan kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan ya. Semoga lancar untuk magangnya, bisa mendapatkan lokasi yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga nanti bisa banyak mendapatkan manfaat ilmu dan keterampilan dari pelaksanaan magang 2021 ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Barik di sini selaku admin yang sudah mempersiapkan acara kita pada siang hari ini. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.